Halo pemirsa, jumpa dengan saya Buce. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk bersama-sama praktek menggunakan Google Translate atau terjemahan Google untuk kita berusaha mencari tahu, menjawab pertanyaan berikut ini, yaitu Google Translate sebagai kamus online, bahasa input dan output apa saja yang tersedia. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba praktek terjemahkan Indonesia ke Inggris dan sebaliknya, untuk mencari tahu seberapa akurat Google terjemah ini bisa menerjemahkan kata, kemudian frase, kemudian kalimat. Kemudian dari situ kita akan mencoba mencari tahu apa siasat yang dapat kita pakai untuk meningkatkan akurasi terjemahan. Kemudian yang keempat, kita akan mencari tahu bagaimana Google Translate bisa kita pergunakan untuk belajar bahasa Inggris. Baiklah, kita akan masuk ke Google Translate. Di sini di Google Searching kita bisa masuk ke Google Translate dengan mengklik Google terjemahan ini, atau kalau kita di tab baru kita bisa masuk dengan mengetik alamat URL berikut ini, translate.google.com. Baik, kita gunakan tab yang ini. Secara default tersedia menu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi ini yang kiri adalah input ke output. Dari sini kita lihat kalau kita klik banyak pilihan bahasa yang tersedia. Jadi rupanya bukan cuma bahasa Indonesia tapi banyak sekali. Ini bisa sembarang dipilih, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Jerman, ke bahasa Inggris, atau sebaliknya kita klik di sini dari Inggris ke Jerman. Demikian pula ini outputnya, kita klik banyak pilihan yang tersedia. Jadi kalau sekarang kita klik Jawa, jadi dari bahasa Inggris ke bahasa Jawa. Untuk praktek kita sekarang kita akan pakai dua bahasa saja, yaitu Indonesia dan Inggris, karena kita akan mengecek juga seberapa akurat hasil terjemahan yang diberikan oleh Google Translate ini. Baiklah, saya sudah menyediakan dua buah artikel berbahasa Inggris dan Indonesia, yaitu yang satu dari Wikipedia, dari WikiHow, bertema Long Distance Relationship. Kemudian satu lagi dengan tema yang sama dari Wallipop, sama tentang tema hubungan jarak jauh. Baik, kita coba dari kalimatnya itu sendiri, dari frasenya itu sendiri, long distance relationship. Kalau long diartikan ke Indonesia adalah panjang, betul ya, betul. Oke. Kalau distance diartikan sebagai jarak, betul ya. Oke. Sekarang kalau misalnya long distance interlokal, padahal yang kita harapkan adalah jarak jauh, tapi sama dia diartikan interlokal. Tentu ini bukan yang kita harapkan, tapi kita coba kasih tanda hubung. Long distance ini dipahami oleh Google Translate sebagai frase yang kemudian diterjemahkan dengan benar menjadi jarak jauh. Jadi inilah salah satu tips yang kemudian kita pahami. Kita harus membantu Google juga untuk mendefinisikan suatu kata ini adalah frase atau bukan. Relationship diartikan dengan hubungan, ya betul ya. Sekarang kalau kita gabung semua, long distance relationship diartikan hubungan jarak jauh. Itu betul ya. Berarti frase tiga kata ini berhasil diterjemahkan dengan baik. Oke, sekarang kita coba sebaliknya. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka kita klik ini. Kita tukar ya. Input bahasa Indonesia, outputnya bahasa Inggris. Sama yang tadi juga, hubungan jarak jauh. Kita coba dulu hubungan diartikan relationship, betul ya. Jarak, distance, betul. Kalau jauh, far, yang kita kehendaki tapi tadi distance ya. Maka itu kita coba bantu bilang bahwa ini adalah jarak jauh tapi diartikan remote ya, oke ya. Jarak jauh, long distance, oke. Ini dimaknakan dengan betul, long distance. Kemudian kita lengkapi sekarang dengan hubungan jarak jauh, long distance relationship, betul ya. Berarti sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris juga suatu frase bisa diterjemahkan dengan
baik oleh Google Translate. Oke, sekarang kita akan coba terjemahkan kalimat dari bahasa Inggris dulu ke bahasa Indonesia dengan menggunakan artikel yang ada di sini. Judulnya dulu coba kita copy, salin, kemudian kita paste di sini. How to make a long distance relationship work. Cara membuat long distance relationship kerja. Ini tentu saja bukan suatu arti yang bagus. Mungkin kita paham dari sini pun kita paham dari Inggrisnya, tapi makanya kita tidak perlu mentah-mentah mengikuti hasil terjemahannya, tapi kita setidaknya bisa membuat prakiraan lalu bisa membetulkan sendiri. Jadi kan ini arti yang lebih masuk akal adalah bagaimana untuk membuat hubungan jarak jauh bisa berjalan dengan baik. Jadi di terjemahan ini gagal diterjemahkan dengan baik. Oke, kita coba contoh lainnya. Tips nomor 1 misalnya ya, kita copy ini. Ask the important question at the onset to make sure you are both clear on the parameters of the relationship. Kita copy, paste di sini. Ajukan pertanyaan-pertanyaan penting di awal untuk memastikan Anda berdua jelas pada parameter hubungan. Ini sudah cukup jelas ya, dapat kita mengerti ya, bahwa ini meskipun kalimatnya cukup panjang, ada tanda koma, tapi terjemahannya pun dapat kita pahami dengan baik. Oke, kita coba contoh lainnya. Tips nomor 2, do things together. Ini singkat ya. Lakukan hal-hal bersama-sama. Betul ya. Berikutnya kita coba lagi tips berikutnya nomor 3. Consider using Skype video chat calls every day or as often as possible. Text messaging, phone calls, and email every day. Kita copy, kita paste di sini. Pertimbangkan untuk menggunakan Skype video chat, panggilan setiap hari atau sesering mungkin, pesan teks, panggilan telepon, dan email setiap hari. Ini ada sedikit meleset aja ya. Seharusnya panggilannya ada di depan ya. Jadi kalimat yang lebih masuk akal adalah pertimbangkan untuk menggunakan panggilan Skype video chat setiap hari. Jadi ini pun cukup bermanfaat. Kita tinggal modifikasi sedikit hasil dari penerjemahan dari Google Translate ini. Satu lagi coba. Communicate in some way every day, more than once if possible. Berkomunikasi dalam beberapa cara setiap hari lebih dari sekali jika memungkinkan. Ini ada arti yang masuk akal ya. Jadi secara umum kita tadi menerjemahkan beberapa kalimat, ada yang panjang dan ada yang pendek. Pada judul awal kita gagal mendapat pengertian yang baik, tapi kebanyakan dapat kita pahami artinya dengan baik. Oke, kemudian kita coba sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kita pakai artikel yang ini, judulnya juga coba kita copy. Cara menjaga hubungan jarak jauh agar tetap awet. How to maintain long distance relationship to remain sustainable. Ini arti yang terjemahan yang bagus diberikan oleh Google ya, dapat kita pahami. Kemudian coba tips nomor 1. Ini pendek saja. Menjaga komunikasi. Diartikan maintain communication. Ini betul, pengertiannya bagus. Kemudian berikutnya coba tips nomor 2, manfaatkan teknologi. Take advantage of technology. Ini terjemahan yang bagus. Kemudian nomor 3, kita coba dengarkan nasihat para ahli. Listen to advice of expert. Listen to advice of expert. Gimana? Apakah setuju? Coba kita rubah ya. Misalnya untuk mendapatkan alternatif lain, misalnya dengarkan nasihat dari, misalnya ya. Hear advice from an expert. Ini juga cukup bagus juga, atau kita lengkapi dengan mendengarkan. Listen advice from an expert. Nah, dari contoh ini dapat kita lihat bahwa teks Indonesia pun yang
kita coba terjemahkan mungkin saja kurang sempurna, karena itu kurang dapat dipahami oleh Google Translate. Karena itu memberi kita kesimpulan bahwa salah satu cara untuk menyiasati untuk dapat mendapatkan terjemahan yang lebih bagus adalah dengan mengotak-atik sehingga kalimatnya mungkin lebih dapat dipahami oleh Google itu. Itu dari contoh yang terakhir yang kita lakukan. Satu lagi misalnya kalimat ya. Ini pendek-pendek semua. Coba kalimat akan kita coba. Misalnya yang ini. Nah ini adanya Skype bisa membantu untuk melepaskan rindu dan bisa bertatap muka dengan pasangan. Coba kita copy. Kita lihat terjemahannya, Skype presence can help to release the longing and could come face to face with a partner. Apakah arti ini dapat kita terima? Yang jelas secara umum siasat yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan terjemahan yang lebih bagus adalah menyederhanakan kalimat. Seperti kita ketahui bahwa ini adalah kalimat majemuk karena ada kata dan di sini ya. Jadi kalau kita sederhanakan, bisa dengan Skype bisa membantu untuk melepaskan rindu. Kita potong dulu di sini. Maka diartikan Skype can help to release the longing. Ini arti yang dapat kita terima dengan baik. Kemudian berikutnya Skype bisa membantu bertatap muka dengan pasangan. Skype can help face to face with a partner. Oke, ini juga kalimat yang dapat kita terima dengan baik. Jadi ini siasat yang secara umum dapat kita lakukan, bahwa untuk mendapatkan terjemahan yang lebih bagus kita bisa menyederhanakan kalimat majemuk menjadi kalimat tunggal, atau seperti contoh yang tadi sebelumnya kita dapati bahwa kita dapat merubah susunan kalimat dan sebagainya, karena siapa tahu teks Indonesia yang kita input memang adalah kurang bagus sehingga tidak bisa dimengerti oleh Google Translate. Demikian bahwa nomor 3 ini tadi sudah sekalian ya kita dapati, kita praktekkan. Jadi tips untuk meningkatkan akurasi terjemahan bisa dengan menyederhanakan kalimat majemuk menjadi kalimat-kalimat tunggal, kemudian juga merubah susunan kalimat, mengganti kata dan atau menyederhanakan. Oke, yang berikutnya sekarang kita akan coba melihat apa yang dapat kita lakukan di Google Translate untuk belajar bahasa Inggris, yaitu perbendaharaan kata, contoh kalimat dan pelafalan. Misalnya yang tadi ya, dari bahasa Inggrisnya dulu. Long distance relationship. Dari bahasa Inggris ke Indonesia. Hubungan jarak jauh. Atau satu persatu kata dulu ya. Relationship. Diartikan dengan hubungan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa alternatif kata. Diberikan ada 6, hubungan, perhubungan, pertalian dan sebagainya. Dengan arti utama yang diberikan adalah hubungan. Nah, ini kalau kita misalnya perhubungan, ada contoh kalimat yang kita bisa minta, tidak ditemukan. Oke. Kita bisa sebaliknya untuk bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dari ke bahasa Inggris ya. Ini kita akan dapati contoh kalimat yang diberikan oleh Google Translate. Misalnya hubungan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Diberikan artinya adalah relationship dengan sejumlah alternatif berikut ini: connection, relation, intercourse dan sebagainya. Nah, ini tergantung dari kalimat yang kita pakai, di mana kita memakai kalimat kata ini, maka kita sebenarnya bisa memilih apa yang lebih tepat. Karena itu kita bisa satu-satu meminta contoh kalimatnya. Misalnya kalau relationship, kita klik di sini, tampilkan contoh penggunaan kata dalam kalimat, maka tampil the two have
their own steamy relationship in the novel after meeting in a bar. Ini adalah sumbernya dari internet ya. Kalau misalnya kita tidak cocok, kita coba lagi. Misalnya kita akan mengambil pengertian connection, maka kita bisa minta pula contoh kalimatnya, penggunaan dalam bahasa Inggrisnya. The pace of connection may accelerate in the second half, he forecast, dari Bloomberg.com, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa mempelajari perbenaran kata, kemudian juga masing-masing kata dalam konteks kalimatnya yang dipakai dalam sehari-hari berdasarkan juga yang ada di internet. Demikian kita bisa melatih, memperkaya perbenaran kata, kemudian juga dalam contoh kalimatnya, dan kemudian juga kita bisa mendengarkan, kita bisa menyimak pelafalannya. Maka ketika klik ini timbul suara dalam bahasa Inggris melafalkan arti ini. Itu akan amat membantu kita untuk mendapatkan pelafalan bahasa Inggris yang baik. Demikianlah kita telah mempelajari bagaimana Google Translate bisa kita gunakan untuk memperkaya perbendaharaan kata, termasuk dengan mempelajari contoh-contoh kalimat dan pelafalan. Demikian pemirsa, kita telah melaksanakan nomor 1 dengan nomor 4. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.